Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita jauh panjang lebar, sebelumnya ada yang udah kenal sama Bapak? Nah, Oh, belum kenal semua ya. Oh, kalau kayak gitu izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nah, di sini Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak Sarwin Putra. Dari salah satu mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2019 01 500 351. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang layanan orientasi. Nah, ini anak murid baru semua kan? ya, Iya. Oh, berarti ini dari mana aja? Bisa memperkenalkan dirinya? belum bisa. Oh, belum bisa. Oh, belum bisa. Waduh. Nanti ya memperkenalkan dirinya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi-materi selanjutnya, coba kita bisa berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Ya, bisa lanjut ke materi ya. Ya, di sini Bapak. Ya, baik, sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya, mungkin dari adik-adik ada yang bisa pantun atau berikan permainan? Oh, ada. Bisa perkenalkan dirinya? Saya Sulfiani Arga, dipanggil Arga. Oh, dipanggil Arga. Waduh, nama yang cakep. Udah bisa pantun? Mau pantun atau mau memberikan permainan? Mau pantun. Oh, pantun. Coba ada pantunnya gimana nih? Cakep nih namanya. Bapak tahu nggak perbedaan bapak sama center? Enggak tahu. Center itu bisa menerangi nggak? Kalau bapak bisa dan diterangin bapak hati. Wih, tepuk tangan dulu. Cakep banget pantunnya. Ada lagi nggak pantunnya? Ada. Apa dong pantunnya? Bapak tahu nggak perbedaan bapak sama monyet? Nggak tahu. Apa dong bedanya tuh? Monyet itu bisa manjat di pohon, kalau bapak bisa manjat di hati. Wih, waduh, tepuk tangan buat Arga. Wah, pinternya Arga. Dari teman-temannya masih ada? Enggak. Oh, nggak ada. Ya udah, cukup ya. Langsung kita masuk materi ya. Nah, baik, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu tentang layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik, memahami lingkungan dan mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Ya, baik. Layanan orientasi di sekolah. Poin 1, Alan dan Macon tahun 1984. Tanpa program-program orientasi, periode penyesuaian untuk sebagian besar siswa berlangsung kira-kira 3-4 bulan. Nah, kedua, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Yang satu adalah program orientasi yang efektif mempercepat proses adaptasi dan juga memberikan kemudahan untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Nah, poin yang kedua, murid yang mengalami masalah penyesuaian ternyata kurang berhasil di sekolah.
Poin yang ketiga, anak-anak dari kelas sosioekonomi yang rendah memerlukan waktu yang lebih lama menyesuaikan diri daripada anak-anak dari kelas sosioekonomi yang lebih tinggi. Kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi orientasi di lingkungan sekolah. Di sini ada terbagi beberapa poin. Yang pertama adalah sistem penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. Yang kedua, kurikulum yang ada. Yang ketiga, penyelenggaraan pengajaran. Yang keempat, kegiatan belajar siswa yang diharapkan. Yang kelima, sistem penelitian, ujian, dan kenaikan kelas. Yang ketujuh, fasilitas dan sumber belajar yang ada. Yang kedelapan yaitu fasilitas penunjang. Yang kesembilan adapun staf pengajar dan tata usaha. Yang kesepuluh, hak dan kewajiban siswa. Yang kesebelas yaitu organisasi. Metode layanan orientasi sekolah. Untuk anak-anak yang baru memasuki SD, tentu materi-materi tersebut tidak perlu disampaikan kepada mereka dan sebaiknya disampaikan kepada orang tua murid. Untuk anak-anak yang segera akan memasuki SLTP, Allen dan Wiken menyarankan beberapa kegiatan. Di sini ada dua kegiatan, yaitu kunjungan ke SD pemasok petugas, mengunjungi sekolah yang anak muridnya akan memasuki SLTP tersebut. Yang kedua, kunjungan ke sekolah SLTP, pemesan para murid, dan mengunjungi SLTP yang akan mereka masuki. Malam, pertemuan dengan orang tua. Di sini para orang tua menghadiri pertemuan untuk beramah tamah dengan staf sekolah dan menerima penjelasan. Yang selanjutnya adalah staf konselor bertemu dengan guru membicarakan siswa-siswa baru. Di sini konselor membicarakan materi orientasi yang akan disampaikan kepada siswa. Poin yang selanjutnya mengunjungi kelas konselor, mengunjungi kelas murid baru dan menjelaskan prosedur tentang materi tersebut. Poin yang selanjutnya lagi yaitu memanfaatkan siswa senior akan membantu memberi pelajaran, memberi penjelasan mengenai segala hal tentang keadaan sekolah. Adapun poin yang selanjutnya yaitu layanan orientasi di luar sekolah. Individu yang memasuki lingkungan baru di luar memerlukan orientasi tentang lingkungan baru itu. Yang selanjutnya, cara penyajian dibantu dengan lembaga-lembaga seperti Badan Penasihat Perkawinan, Pusat Rehabilitas Narapidana, dan lainnya. Mereka akan menjadi tenaga ahli serta bergerak lembaga bantuan khusus di masyarakat itu. Makna layanan orientasi. Menurut Prayitno 2004, orientasi berarti tatapan ke depan, ke arah tentang sesuatu yang baru. Situasi lingkungan yang baru bagi individu merupakan sesuatu yang asing. Layanan orientasi berusaha menjembati kesenjangan antara individu dengan suasana ataupun objek-objek baru yang dihadapi oleh peserta didik. Di sini layanan orientasi itu berarti untuk menerangkan atau memberi gambaran
buat peserta didik agar peserta didiknya bisa melihat ke depan apa yang harus dilalui, apa yang harus dikerjakan buat di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, jadi seperti itu layanan orientasi itu berarti memberikan kita menjembati agar agar kita bisa menuju jalan yang kita tuju. Jadi kita tidak berpikir seperti ini, seperti itu. Bisa kita tahu untuk depannya. Nah, mungkin itu ya untuk tentang makna dari layanan orientasi ini. Tujuan layanan orientasi. Tujuan layanan orientasi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu layanan orientasi bertujuan untuk membantu individu agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau situasi yang baru. Nah, seperti tadi yang lingkungan sekolah di layanan orientasi ini memberikan tentang seperti apa lingkungan sekolah itu. Di situ kita bisa mengetahui, oh seperti inilah lingkungan sekolah. Yang kedua, yaitu secara khusus, tujuan layanan orientasi berkenaan dengan fungsi tertentu, pelayanan, bimbingan, dan konseling. Masuk ke poin selanjutnya yaitu yang ketiga, dari fungsi pemahaman bertujuan untuk membantu individu agar memiliki pemahaman tentang berbagai hal yang penting dari suasana yang baru saja dijumpai. Seperti adik-adik ini yang baru mau memasuki sekolah SD. Di sini kan banyak tadi udah lihat apa aja tuh, ya kan? Dari masuk pintu gerbang, udah ke depannya banyak teman-teman, terus ada hal-hal lain yang belum pernah dilihat gitu. Di sini udah dijumpain. Itulah layanan orientasi. Dia memberikan gambaran kepada kita agar kita bisa memahami, wah seperti ini, dan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan untuk yang akan datang. Poin selanjutnya yaitu dari fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan bertujuan untuk membantu individu agar terhindar dari hal-hal negatif yang dapat timbul apabila individu tidak memahami situasi lingkungan yang baru. Di sini contohnya seperti adik-adik kalau nggak tahu lingkungannya, nanti adik bisa salah jalan, atau nanti adik bisa melakukan hal-hal yang di luar jalur, di luar sekolah. Misalnya adik-adik ini adik baru datang ke sekolah, karena adiknya nggak tahu lingkungannya, ada teman yang nyapa pakai tangan langsung ajak berantem. Wah, itu jangan. Itu tujuan pencegahan, fungsi pencegahan ya. Di sini kita langsung dari fungsi pengembangan. Apabila individu menyesuaikan diri dengan baik dan mampu memanfaatkan secara konstruktif sumber yang ada pada situasi yang baru. Di sini kalau adik-adik misalnya masuk ke sekolah, misalnya adik masuk ke sekolah SD, di sini adik udah lihat, oh itu bisa dikembangkan. Misalnya adik ada punya keahlian, misalnya di sekolah itu adik punya hobi bermain bola, atau hobi bermain bulu tangkis. Di situ sudah disediakan lapangannya. Jadi di situ adik bisa mengembangkan bakat-bakat yang adik miliki, atau melukis, menggambar, dan lain-lain. Di sini adik dibina untuk yang seperti kembali lagi yang pertama tadi, orientasi. Orientasi itu adalah memberikan gambaran untuk adik-adik ke masa depan, untuk kedepannya tentang lingkungan yang baru adik alami. Di sini ada tadi fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini saling berkaitan dengan yang pertama tadi. Apabila adik mempunyai bakat atau ahli, misalnya bakatnya seperti tadi bermain bola, atau kayak yang ceweknya menjadi penari, di situ di sekolah dia bisa dikembangkan bakat-bakat yang ada. Itulah tujuannya layanan orientasi. Poin yang selanjutnya yaitu isi layanan orientasi, yaitu berbagai hal berkenaan dengan suasana
lingkungan, dan objek-objek yang baru bagi individu. Nah, ada beberapa hal di sini, yaitu hal tersebut melingkupi bidang pengembangan pribadi, pengembangan hubungan sosial, pengembangan kegiatan belajar, pengembangan karakter, pengembangan kehidupan keluarga, dan pengembangan kehidupan beragama. Nah, buat adik-adik, mungkin untuk perkenalan dan pemaparan materinya hari ini cukup sampai di sini. Mungkin semoga adik bisa memahami dan bisa menjalankan tentang apa yang udah Bapak sampaikan tadi. Nah, biar adik bisa tahu bagaimana jalan adik yang kedepannya, ya. Mungkin bisa dipahami? Bisa, ya. Nah, kalau kayak gitu, mungkin materi kita juga cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada perbuatan atau tingkah laku Bapak yang kurang enak, jangan diberikan contoh kepada orang lain, ya. Mungkin sampai di sini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.